Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai dengan suasana yang mencekam. Sasuke, Kakashi, dan Obito berdiri di tengah sebuah padang yang terasa suram. Matahari yang biasanya bersinar terang kini hanya menyisakan cahaya redup yang nyaris memudar. Sasuke memandang telapak tangannya, mencoba mengumpulkan cakra untuk memanggil Kuchiyose, namun tidak ada hasil. Dengan ekspresi serius, dia bergumam, "Tidak mungkin. Aku bahkan tidak bisa memanggil Kuchiyose. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Kakashi menoleh, alisnya berkerut tajam. "Apa maksudmu, Sasuke? Biarkan aku mencoba sesuatu." Dengan cepat, dia membentuk segel tangan dan mencoba mengeluarkan rai kiri. Tetapi seperti dugaan, tak ada satupun petir yang muncul. Wajah Kakashi berubah masam. Ini benar-benar aneh. Cakra kita benar-benar terblokir, bahkan syaringan kita kembali seperti mata manusia biasa. Obito memandang mereka dengan raut wajah serius. Aku juga mengalami hal yang sama. Syaringanku hilang. Ini bukan hal biasa. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Boruto, yang berdiri tak jauh dari mereka, mengangkat wajahnya memandang ke langit. Dengan nada suara berat, dia berkata, "Ini benar-benar situasi yang tidak menguntungkan. Kita sekarang berada dalam posisi yang paling berbahaya, di ambang kematian. Tanpa cakra, tanpa ninjutsu. Apa yang bisa kita lakukan?" Boruto berhenti sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan, "Aku rasa semua ini ada hubungannya dengan matahari yang tiba-tiba kehilangan cahayanya. Semua energi kita seperti tertutup oleh sesuatu yang tidak terlihat." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari atas langit. Semua kepala menengadah, menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Biju yang sebelumnya menghilang tiba-tiba muncul satu persatu dari langit yang gelap. Mereka turun dengan perlahan, energi besar yang menyelimuti tubuh mereka terasa begitu menekan. Sasuke menyipitkan matanya, tangannya mengepal. Seperti yang kuduga. Ini adalah hal yang paling kutakutkan. Kita harus melawan musuh dengan kondisi seperti ini. Tanpa cakra, tanpa kekuatan. Ini lebih buruk dari mimpi buruk manapun. Kakashi mengangguk pelan, matanya tetap terpaku pada para biju. Dan dengan keadaan gelap seperti ini, jarak pandang kita semakin terbatas. Kita bahkan tidak tahu dari mana serangan akan datang. Obito mendesah berat. Kalian benar. Bahkan aku, yang dalam kondisi Edo Tensei, merasa ini sangat mengganggu. Aku mungkin tidak bisa mati, tapi melihat kalian semua mati di depanku, itu akan jauh lebih menyakitkan. Boruto menguatkan dirinya, menggenggam pedang kecil di tangannya. Kita tidak boleh menyerah. Meskipun aku tahu mengatakan itu mudah, tapi kita harus bertahan. Selama kita masih bernapas, selalu ada peluang untuk hidup. Fokuslah pada satu hal, bertahan. Hachibi yang dikendalikan musuh tiba-tiba menyerang dengan semburan tinta hitam yang pekat, membuat pandangan mereka benar-benar kabur. Sasuke dan Kakashi melompat menghindar, sementara Boruto mencoba melindungi dirinya dari tinta yang menyebar. Di tengah kekacauan itu, Momoshiki menarik Boruto ke alam bawah sadarnya. Di tempat itu, Momoshiki berdiri dengan tangan terlipat, menatap Boruto dengan ekspresi mengejek. "Apa yang kubilang? Bocah, situasi ini lebih buruk dari yang kalian kira, bukan? Terutama si Uchiha itu, dia selalu merendahkanku. Sekarang, lihatlah. Mereka seperti tikus yang sedang dihadapkan pada seekor singa." Boruto mendengus, "Momoshiki, jangan hanya berbicara seperti itu. Jika kau punya ide, katakan sesuatu yang berguna." Momoshiki terkekeh pelan. "Kau benar-benar keras kepala. Baiklah, dengarkan aku.
Selama kalian berada di bawah pengaruh matahari yang redup ini, kalian tidak akan bisa menggunakan cakra. Tapi, selalu ada jalan keluar. Pergilah ke tempat di mana cahaya matahari itu tidak bisa mencapaimu. Boruto mengernyitkan dahi, frustrasi. Apa maksudmu? Pergi ke tempat di mana tidak ada cahaya matahari? Itu mustahil. Dunia ini selalu memiliki matahari, bahkan jika sekarang cahayanya redup. Momoshiki menggeleng. Gunakan otakmu, bocah. Kau bukan manusia biasa lagi. Kau adalah bagian dari Otsutsuki. Apa yang mereka bisa lakukan, kau juga bisa. Cari cara untuk keluar dari pengaruh matahari ini, atau kalian semua akan mati di sini. Setelah berkata demikian, Momoshiki mengembalikan kesadaran Boruto ke dunia nyata. Saat Boruto membuka matanya, pikirannya berkecamuk dengan apa yang dikatakan Momoshiki. Sasuke, yang memperhatikan Boruto melamun, segera menariknya untuk menghindari serangan Hachibi. Boruto, jangan melamun di tengah situasi seperti ini. Fokuslah, atau kau akan mati. Boruto menatap Sasuke dengan tatapan serius. Aku tahu apa yang harus kita lakukan, Sasuke-sensei. Momoshiki memberiku petunjuk. Meski ninjutsu dan karmaku tidak berguna sekarang, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang hanya aku bisa lakukan. Sasuke menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Jangan bicara bertele-tele, jelaskan. Boruto mengepalkan tangan, matanya mulai bersinar. Aku akan membuka mata ini, dan menggunakan kekuatan yang hanya aku miliki sebagai Otsutsuki. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa bertahan. Boruto berdiri tegap di depan kelompoknya, napasnya berat namun penuh tekad. Kakashi, Sasuke, dan Obito terlihat lelah dan frustrasi. Fenomena aneh yang membuat semua orang kehilangan kemampuan menggunakan cakra telah membuat mereka terpojok. Mereka sedang dikejar oleh para biju, monster berekor yang tiba-tiba muncul kembali dengan kekuatan mengerikan. Dalam kondisi tanpa cakra, melawan para biju adalah hal mustahil. Namun, Boruto berbeda. Dia, meski terkena dampak yang sama, masih memiliki satu senjata terakhir, Jougan-nya. Boruto menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara tegas dia berkata kepada mereka semua, sepertinya kata-kata putus asa yang pernah kalian dengar dariku akan aku cabut sekarang juga. Kita tidak akan mati di sini. Aku bersumpah akan membuat kita semua selamat dari situasi ini. Mengenai peluang menang, itu masih ada dan terbuka lebar. Biarkan sisanya aku yang tangani. Percayalah padaku. Sekarang, berlindunglah di dekatku. Sasuke menatap Boruto dengan ragu, tapi kemudian dia memberi isyarat kepada Kakashi dan Obito untuk mengikuti kata-kata Boruto. Mereka semua berkumpul di dekatnya. Sasuke berkata pelan, entah bagaimana, aku percaya padanya. Anak ini dia berbeda. Obito yang mendengar itu mendekatkan wajahnya kepada Sasuke dan bertanya dengan nada penuh kebingungan. Hei, Sasuke, apa yang terjadi dengan Boruto? Bagaimana dia bisa menggunakan cakra saat ini? Bukankah dia juga terkena dampak fenomena aneh ini? Tapi dia kelihatannya baik-baik saja dan masih bisa bertarung. Sasuke menghela napas panjang, lalu menjawab dengan suara yang agak rendah. Jujur saja, Obito, kalau kau bertanya soal itu, aku juga tidak tahu pasti. Tapi yang jelas, Boruto berbeda dari kita. Dia adalah seorang Otsutsuki. Dan musuh yang kita hadapi sekarang, para biju itu, juga tampaknya dikendalikan oleh sesuatu yang berhubungan dengan Otsutsuki. Boruto tidak sepenuhnya menggunakan cakra seperti kita. Dia hanya mengandalkan kekuatan dari matanya, Jougan. Mengenai asal-usul mata itu, bahkan aku tidak tahu banyak. Tapi satu hal yang pasti, itu adalah harapan terakhir kita. Kakashi, yang dari tadi mendengarkan percakapan mereka, menyela sambil menatap Boruto. Jougan, ya?
Aku pernah mendengar cerita tentang mata itu. Katanya, pola Jougan hampir mirip dengan Tenseigan milik Toneri Otsutsuki. Tapi apapun itu, yang terpenting sekarang adalah kita harus bergantung pada Boruto. Hanya dia yang bisa melawan para biju ini. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar semakin keras. Para biju mendekat dengan gerakan yang jauh lebih cepat, jelas berencana untuk menyerang mereka semua sekaligus. Boruto, dengan mata Jougannya yang bersinar terang, berkata dengan lantang, "Kalian semua tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan menghadapi mereka." Dalam sekejap, Boruto mengedipkan mata Jougannya ke arah para biju. Sebuah gelombang kekuatan tak terlihat muncul dari tubuhnya, membuat para biju terpental jauh ke belakang. Mereka terkapar sejenak, memberikan Boruto cukup waktu untuk mengambil langkah selanjutnya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tanya Obito, matanya membelalak penuh kekagetan. Boruto bukan lagi hanya seorang manusia biasa. Dia sudah melampaui batasan itu. Dia benar-benar seorang Otsutsuki sejati sekarang, jawab Sasuke sambil mengamati aksi Boruto. Boruto, tanpa membuang waktu, melompat menuju salah satu biju yang terjatuh. Dia segera memanggil kata perantara milik Obito dan berbicara langsung dengan Shukaku, yang berada dalam dimensi Kamui. "Shukaku, aku berhasil menghentikan pergerakan mereka untuk sementara waktu. Tapi aku butuh jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi dengan para biju ini? Dan bagaimana cara kita menghentikan mereka?" Shukaku menjawab dengan nada tegas, "Serap cakra mereka, Boruto. Jika kau bisa menemukan sisa tanda cakar kode yang mungkin masih tertinggal di tubuh mereka, segera hancurkan. Tapi jika tanda itu tidak ada, serap saja seluruh cakra mereka. Dengan itu, kau bisa mengembalikan kemampuanmu untuk menggunakan ninjutsu. Kami para biju saling terhubung, dan aku mendapatkan pesan dari mereka. Ada sesuatu yang mengendalikan kami, makhluk misterius yang berada di balik semua ini." Boruto mengangguk tegas. "Baiklah, Shukaku. Aku akan melakukannya. Percayakan ini padaku." Boruto segera mengaktifkan kekuatan Jougannya lagi. Dari tanah, muncul akar-akar kayu raksasa yang membelit para biju, membuat mereka tak berdaya. Kakashi dan Sasuke terkejut melihatnya. "Kakashi Sensei, apa itu tadi? Kayu raksasa seperti itu?" tanya Sasuke. Kakashi menjawab dengan nada tak percaya, "Itu Mokuton." "Tapi, bagaimana Boruto bisa menggunakannya? Bahkan aku yang memiliki sel Hashirama kesulitan memanipulasi kayu seperti itu." Sasuke menjawab dengan nada tenang, "Tidak ada yang mustahil bagi seorang Otsutsuki. Dia tidak hanya menggunakan kekuatan alam, tapi memanipulasinya dengan Jougan. Ini pertama kalinya aku melihat kekuatan ini dalam bentuk nyata." Boruto, dengan fokus penuh, mulai menyerap cakra para biju yang telah terikat oleh kayu raksasa. Namun, saat itu juga, dia tiba-tiba merasa tersedot ke dimensi lain. Sebuah tempat yang gelap namun penuh dengan aura cakra para biju. Boruto melihat ke sekeliling, bingung. "Apa ini? Kenapa aku tiba-tiba berada di sini?" Shukaku muncul di depannya. "Kau menyerap cakra kami, Boruto. Inilah yang terjadi. Kau masuk ke dalam alam bawah sadar kami. Tapi tenang saja, sebentar lagi semuanya akan jelas." Tiba-tiba, semua biju muncul di hadapan Boruto, termasuk Kurama. Boruto tercengang melihat Kurama di sana. "Kurama, bagaimana bisa kau di sini? Bukankah kau?" Kurama menjawab dengan nada datar, "Jangan kaget, bocah. Aku memang sudah lama mati, tapi ada sebagian kecil cakraku yang tersimpan di tubuh Himawari. Itulah mengapa aku bisa berada di sini." Boruto menggelengkan kepalanya, mencoba memahami situasi. Namun, Hachibi berbicara serius. "Boruto, dengarkan baik-baik.
Kau berhasil masuk ke tempat ini karena cakra kami yang kau serap. Tapi kami tidak dikendalikan oleh tanda cakar code. Ada makhluk lain. Makhluk mengerikan dengan tanduk merah dan mata tajam. Dia yang mengendalikan kami dan menciptakan fenomena aneh yang menghapus cakra. Jika kau ingin menghentikan ini semua, kau harus menghadapinya di langit. Tapi hati-hati, dia sudah menunggumu. Boruto mengepalkan tangannya, matanya penuh determinasi. Kalau begitu, aku akan pergi menemuinya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan dunia ini hancur. Boruto melayang di udara, Jougan di matanya bersinar terang, seolah menjadi lentera di kegelapan malam yang pekat. Di hadapannya, berdiri sesosok makhluk misterius dengan aura menakutkan, tingginya menjulang, tanduk merah yang melengkung seperti mahkota keangkuhan, dan mata merah menyala yang memancarkan kekuatan tak terhingga. Makhluk itu menatap Boruto dengan senyum mengejek, penuh rasa percaya diri. Datang juga kau ke sini, Otsutsuki setengah jadi, makhluk itu mengejek. Suaranya bergema seperti ribuan bisikan kematian. Aku sudah menunggu. Kau pasti tahu, aku adalah Daiten Otsutsuki, pencipta kehancuran dan penguasa cakra yang sebenarnya. Takdir dunia ini ada di tanganku. Kau, seperti yang lainnya, hanyalah cacing yang tak layak hidup. Boruto mengerutkan kening, genggamannya menguat pada kunai di tangannya. Dia membalas dengan suara lantang, "Cukup bicaramu, Daiten. Dunia ini bukan milikmu, dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkannya. Aku adalah Boruto Uzumaki, dan aku akan memastikan kau kalah hari ini." Daiten tertawa keras. Dengan satu gerakan tangannya, langit di sekeliling mereka berubah menjadi lautan api. Bola-bola energi raksasa yang berkilauan seperti matahari mulai mengorbit di sekelilingnya. Boruto tertegun, menyadari betapa masifnya kekuatan lawannya. Namun, dia tidak gentar. Jougan di matanya mulai berdenyut lebih cepat, mengalirkan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan. Seolah-olah seluruh tubuhnya selaras dengan energi dunia itu sendiri. Dalam benaknya, suara para biju bergema, memberikan dukungan terakhir mereka. "Boruto, suara Shukaku terdengar. Kami semua sudah memberikan cakra kami untukmu. Jangan ragu menggunakan kekuatan itu. Dia mungkin kuat, tapi kau lebih dari sekadar ninja biasa. Kau adalah harapan dunia ini." "Itu benar, bocah," tambah Kurama dengan nada serius. "Gunakan kekuatanmu tanpa takut. Kami ada di sini bersamamu. Pastikan kau mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya." Boruto mengangguk pelan. Dia menggenggam udara di depannya, dan seketika itu juga, energi cakra para biju mulai menyelubungi tubuhnya. Aura emas yang bercampur dengan hitam membentuk sosok raksasa di belakangnya, menyerupai Susanoo namun dengan tambahan tanduk dan pola khas cakra para biju. Daiten menyipitkan matanya. "Menarik. Jadi kau menyerap kekuatan mereka, ya? Tapi tetap saja, itu tidak cukup untuk mengalahkanku." Tanpa memberi Boruto kesempatan untuk menjawab, Daiten menyerang. Bola-bola energi raksasa di sekelilingnya melesat ke arah Boruto dengan kecepatan luar biasa. Boruto dengan gesit menghindari serangan itu, melompat dan memutar di udara sambil melindungi dirinya dengan perisai cakra yang diciptakan dari Jougan. "Ini tidak akan mudah," gumamnya, sebelum meluncur langsung ke arah Daiten dengan kecepatan yang bahkan mata manusia biasa tak bisa tangkap. Dengan satu serangan, Boruto menghantamkan tinjunya yang dipenuhi cakra Jougan ke dada Daiten. Namun, serangan itu hanya membuat Daiten mundur beberapa langkah. Makhluk itu tertawa lagi. "Itu saja? Aku kecewa, Boruto. Aku kira kau lebih kuat dari ini." Boruto menggeram. Dia tahu, ini saatnya untuk menggunakan semua yang dia miliki. Jougannya kembali bersinar lebih terang. Dia memejamkan mata sejenak,
memusatkan seluruh konsentrasi pada kekuatan yang mengalir di tubuhnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan berteriak keras. "Aku tidak akan membiarkanmu menang." Langit di sekitarnya mulai bergetar. Zhougan menciptakan medan energi raksasa yang menarik semua bola energi milik Daiten ke dalam satu titik. Daiten yang menyadari apa yang sedang terjadi mencoba melawan, namun tubuhnya mulai tertarik ke dalam pusaran itu. "Tidak mungkin. Apa yang kau lakukan?" teriak Daiten, suaranya penuh dengan keputusasaan. Boruto tidak menjawab. Dia hanya memusatkan seluruh kekuatannya untuk memperbesar pusaran itu. Dan ketika momen yang tepat tiba, dia berteriak, "Rasengan Zhougan, penghakiman kosmik." Rasengan raksasa yang dipenuhi energi cakra para biju meluncur ke arah Daiten. Serangan itu melahap tubuhnya sepenuhnya, menghancurkannya tanpa ampun. Seluruh tubuh Daiten hancur menjadi debu, dan dengan itu, langit yang gelap mulai kembali cerah. Boruto terjatuh ke tanah, tubuhnya lelah, tapi matanya masih penuh semangat. Sasuke, Kakashi, dan Obito berlari ke arahnya. Kakashi membantu Boruto berdiri, sementara Sasuke menatap ke langit yang perlahan cerah. Dia melakukannya, gumam Sasuke. Boruto berhasil menghancurkan Daiten. Obito tersenyum tipis. Anak itu benar-benar berbeda. Dia telah melampaui ayahnya. Boruto, dengan napas tersengal, berkata pelan, "Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan demi melindungi dunia ini." Suara para biju kembali terdengar dalam benaknya. Kurama berkata, "Kau telah membuktikan dirimu sebagai penerus sejati. Tapi ingat, Boruto, perjalananmu belum berakhir. Kau masih memiliki tanggung jawab besar sebagai seorang Otsutsuki." Boruto mengangguk kecil. "Aku tahu, Kurama. Tapi untuk sekarang, aku hanya ingin menikmati kemenangan ini bersama mereka." Langit yang sebelumnya gelap kini berubah menjadi biru cerah. Cahaya matahari kembali menyinari dunia. Para biju yang sebelumnya dikendalikan oleh Daiten mulai melepaskan diri dan kembali ke tempat mereka masing-masing. Dunia akhirnya selamat, tamat.